Tapi di situ yang kita menjumpai bahwasanya surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Makanya akhirnya apapun yang terkadang membuat kita letih, membuat kita bosan pada ibadah kita, maka ketika kita letih dan bosan pada aktivitas ibadah yang kita lakukan, maka yang kita harus hadirkan itu apa? Kita harus mengingat surga. Karena dengan mengingat surga, seseorang bisa bangun di sepertiga malam. Ketika mengingat surga, seseorang bisa untuk beristighfar di waktu sahurnya. Ketika mengingat surga, seorang wanita bisa menutup auratnya. Ketika mengingat surga, seseorang bisa meninggalkan harta yang haram, walaupun harta yang haram itu menggunung dan puluhan miliar ditawarkan kepadanya. Kenapa? Mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Hikmahnya itu yang pertama, karena sesungguhnya ketika kita membaca dan ketika kita mendengar kalimat surga dan kata surga, maka sesungguhnya kita harus paham bahwasanya mengingat surga itu bisa memberi kekuatan kepada kita di dalam perjalanan taatnya kita kepada Allah. Yaitu ketika kita selalu ingat, di balik setiap apapun dan di balik setiap apapun yang kita kerjakan itu ada surga yang menanti ketika kita senantiasa beramal. Ketika kita ingat surga, kita tidak akan pernah konsisten di dalam kita beribadah kepada Allah kalau kita tidak disampaikan oleh Allah kepada kita bahwasanya surga itu menjadi salah satu tanda rahmatnya Allah. Karena salah satu tanda rahmatnya Allah itu Allah memberikan surga bagi mereka yang taat kepada Allah. Jadi maaf ya, kurang benar kalau ada yang mengatakan beramal karena surga itu kurang ikhlas. Jangan mengatakan semacam itu. Dan perkataan itu salah. Kenapa mengatakan bahwasanya beramal karena surga itu merupakan perkara yang bertentangan dengan ikhlas? Ayo kita bedah, benar atau tidak kalimat ini atau pernyataan ini. Kita tentunya paham sekali, kita tentunya mengerti sekali. Ikhlas itu adalah ketika kita beramal semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Dan surga itu merupakan bagian dari ridhonya Allah. Jadi kalau kita beramal untuk mendapatkan ridhonya Allah, plus ketika kita ingin mendapatkan surga, itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Karena apa? Karena di dalam ridhonya Allah ada keikhlasan. Karena di dalam ridhonya Allah ada surga. Dan Allah menciptakan surga itu dengan rahmatnya dan ridhonya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan beramal karena surga dan jangan beramal karena neraka, itu adalah salah. Karena Allah yang menciptakan surga dengan rahmatnya, Allah yang menciptakan neraka dengan keadilannya. Jadi ketika kita beramal karena surga, itu bagian dari makna kita beramal untuk mendapatkan rahmatnya. Maka itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu secara sederhana artinya adalah beramal ditujukan untuk mencari rahmatnya dan ridhonya Allah. Surga itu bagian dari ridhonya Allah dan rahmatnya Allah. Dan yang memerintahkan kita untuk mencari surga itu Allah. Yang menyuruh kita untuk bergegas, berlomba-lomba untuk mendapatkan surga itu Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bergegaslah kamu menuju kepada ampunanku dan bergegaslah kamu menuju surga. Siapa yang mengkondisikan kita untuk mencari surga? Allah. Siapa yang mengkondisikan kita untuk meminta surga? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi salah satu doanya di antara 5 doa yang menjadi prioritas Nabi kalau berdoa: 1. Minta surga, dijauhkan dari neraka. 2. Bagaimana beliau dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. 3. Diberikan istiqomah. Yang keempat, diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Dan yang kelima, yaitu meminta kepada Allah hidayah setiap waktunya. Tapi permintaan pertamanya yang menjadi prioritas para ulama salaf kalau berdoa itu apa? Meminta kepada Allah surga. Dan itu dilazimi oleh Nabi. Makanya sampai kita mendapatkan dan mendengarkan sebuah riwayat, tidaklah surga mendengar rintihan manusia memohon surga sampai dia memohon kepada Allah 3 kali, kecuali surga akan memohon kepada Allah. Ya Allah, fulan itu berdoa meminta kepadamu supaya dia dimasukkan kepada diriku, yaitu surga. Maka masukkanlah dia ke dalam surgaku ya Allah, atau ke dalam diriku ya Allah.
Jadi ketika surga dan neraka mendengar rintihan manusia sampai berdoa, minimal 3 kali mereka berdoa minta surga dan dijauhkan dari neraka, kecuali surga yang menyampaikan hajat itu juga kepada Allah. Itu memberi arti kepada kita bahwasanya meminta surga itu tidak melawan keikhlasan. Ya, jadi ini ada yang suka mengatakan begitu. Sudahlah, jangan beramal karena surga, jangan beramal karena neraka. Nanti kalau kita beramal, mau Allah naruh di mana ya terserah Allah gitu. Ya kalau kita ditaruh di neraka ya diterima aja. Tidak mungkin Allah memasukkan orang yang beramal soleh itu ke dalam neraka. Ya selama saya di neraka tetapi dengan ridhonya Allah tidak apa-apa. Lah lebih bingung lagi kita. Dan itu bukan berarti bahwasanya ibadah kita transaksional. Enggak. Kalau kamu beramal karena surga itu ibadahmu transaksional. Kata siapa? Allah yang nyuruh kita mencari surganya Allah, karena surga yang Allah ciptakan dengan rahmatnya. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham tentang ini. Makanya kembali lagi, maka kenapa Allah itu mengulang kata surga? Diulang-ulang oleh Allah di dalam kehidupan kita membaca Al-Quran dan ketika membaca hadis. Karena sesungguhnya membicarakan surga itu memberi kepada kita kekuatan. Kekuatan kita itu ya ketika kita ingat bahwasanya gemericik air surga itu menanti bagi mereka yang taat. Coba kalau kita dalam kehidupan tidak ada kata surga yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, berat kita melakukan ibadah. Istri untuk taat sama suami berat banget kalau nggak ada surga. Wong diiming-imingi surga aja sering lupa, ya kan gitu. Insya Allah yang di sini tidak ada lah. Sana tapi pindahan dari sini. Tapi di situ yang kita menjumpai bahwasanya surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Makanya akhirnya apapun yang terkadang membuat kita letih, membuat kita bosan pada ibadah kita, maka ketika kita letih dan bosan pada aktivitas ibadah yang kita lakukan, maka yang kita harus hadirkan itu apa? Kita harus mengingat surga. Karena dengan mengingat surga, seseorang bisa bangun di sepertiga malam. Ketika mengingat surga, seseorang bisa untuk beristighfar di waktu sahurnya. Ketika mengingat surga, seorang wanita bisa menutup auratnya. Ketika mengingat surga, seseorang bisa meninggalkan harta yang haram, walaupun harta yang haram itu menggunung dan puluhan miliar ditawarkan kepadanya. Kenapa? Mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Makanya maaf ya, kita tentunya mendapati Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim adalah seorang wanita yang dia beriman kepada anak sambungnya atau anak asuhnya yang dididik sama beliau dari semenjak kecil. Ketika beliau beriman kepada apa yang didakwahkan Nabi Musa, satu fakta yang tidak bisa diingkari oleh Asyah binti Muzahim itu adalah suaminya itu tetap Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, dan beriman di tengah istana orang yang betul-betul luar biasa kebengisannya dan kejahatannya itu bukan sesuatu yang gampang. Ibu kalau beriman di Bintaro dengan kondisi suami yang sama-sama beriman gampang. Keluarga beriman gampang. Dikelilingi masjid, ada masjid As-Sob, ada MRKR, ada MRBJ. Maka sesungguhnya beriman ketika pada kondisi orang itu mendukung keimanan kita itu gampang. Tapi beriman di tengah istana, di mana pemilik istana itu sangat memusuhi Nabi Musa dan menjadikan Nabi Musa public enemy number 1, itu adalah Fir'aun yang menjadikan Nabi Musa itu adalah musuh bebuyutan dan musuh nomor 1 di Mesir, dan istrinya Asyah itu beriman kepada Musa alaihi salam, itu tidak gampang. Tapi indahnya adalah yang menjadikan ibunda Asyah binti Muzahim itu kuat. Sampai akhirnya beliau dinobatkan oleh Allah sebagai salah satu wanita penghuni surga di antara 3 wanita yang lainnya, Khadijah, Maryam, dan Fatimah. Apa yang menjadikan seorang ibunda Asyah binti Muzahim itu dinobatkan sebagai salah satu wanita mulia di surga? Karena dia mengatakan di dalam salah satu rintihan doanya, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku beriman nih, tapi aku minta bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Surga itu memberikan kepada beliau kekuatan. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kita paham. Mengingat surga itu akan terus memberikan kekuatan.
Mengingat surga akan memupus keinginan kita terhadap dunia yang tidak ada henti-hentinya. Karena kalau kita melihat dunia itu memang dibuat oleh iblis, dibuat oleh setan, itu selalu menarik hati kita. Dan kita tidak bisa melawan mantranya dunia kecuali ketika kita ingat surga. Makanya indah. Nabi itu pernah ditanya, Nabi itu pernah menyampaikan, idza ra'aita ma yu'jibuka. Kalau kamu melihat sesuatu, melihat sesuatu yang sifatnya mengagumkan, kamu melihat rumah yang mengagumkan, kamu melihat dunia yang mengagumkan, maka Rasulullah itu memberikan kepada kita sebuah metode supaya dunia yang mengagumkan itu tidak membuat pusaran keinginan di dalam hati. Apa itu doanya? Kalau kalian melihat sesuatu yang mengagumkan, kata Nabi, kalau kalian melihat sesuatu yang mengagumkan, katakanlah, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan kelak kehidupan di akhirat. Makanya Bapak kalau melihat mobil Ferrari, jangan disolawatin. Tapi innal aisha aishul akhirah. Kalau kita melihat rumah besar gitu, berdiri di atas lahan 30.000 meter, kita pingin, ya Allah kapan ya rumah saya kayak gitu. Katakan, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan saya itu kehidupan di akhirat. Kita ngelihat pesawat jet pribadi dimiliki oleh orang. Kita, Masya Allah, masih jauh punya jet pribadi. Naik pesawat aja jarang. Itu pun masih ekonomi dan belum bisnis gitu. Maka kalau kita ngelihat pesawat pribadi dan kita pengen punya, jangan pengen punya, tapi kata Nabi, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan kelak di akhirat, yaitu di surga. Kenapa Nabi ngasih tahu kita semacam itu doanya? Untuk memberikan mantra bagi hati kita bahwasanya hidup di dunia itu kadang meletihkan dan menimbulkan keinginan tidak ada habisnya, Pak. Kenapa? Dunia itu selalu menimbulkan keinginan dan keinginan itu tidak ada habisnya. Maka Nabi memberikan doa, di mana doa ini bisa mementahkan keinginan yang tidak pernah mengenal tua. Keinginan dunia itu tidak pernah tua. Kulit bisa tua, umur bisa sepuh dan tua. Tapi keinginan terhadap dunia itu tidak pernah tua. Kata Rasulullah SAW. Maka cara kita supaya keinginan ini tidak menjadi dosa itu apa? Yaitu ingat kepada surga dengan mengatakan innal aisha aishul akhirah. Ayo coba kita lafadzkan. Innal aisha aishul akhirah. Itu yang kita ucapkan. Melihat ada iPhone 18. Sekarang 18 itu berapa sih ini? 15. iPhone 15. Innal aisha aishul akhirah. Lihat Samsung 23, 24. Innal aisha aishul akhirah. Dan itu memberikan kepada kita tentang sebuah arti indahnya kehidupan kita ketika kita mengingat surga. Makanya surga itu selalu memberikan kepada kita kekuatan. Makanya maaf ya, saya teringat sekali dengan kisah nyata based on true story dari seorang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tahu betul, beliau tabi'in, sebenarnya hidup pada masa para sahabat. Cuma Uwais Al-Qarni ini belum pernah berjumpa dengan Nabi. Makanya tidak bisa disebut sahabat, karena sahabat itu yang melihat Nabi hidup pada masa Nabi dan mati di atas keimanan. Uwais Al-Qarni, Masya Allah, beliau tahu betul bahwasanya ketika ibunya dalam kondisi sakit itu merupakan jalan beliau menuju kepada surga. Gerbangnya surga itu ada pada ibunya. Maka itu tidak main-main disikapi oleh Uwais Al-Qarni. Beliau berbakti betul kepada ibunya. Tidak ada permintaan ibunya kecuali selalu dikabulkan. Satu waktu Uwais Al-Qarni dipanggil ibunya yang sudah lumpuh, tidak bisa berjalan. Ibunya memanggil Uwais. Lalu terjadilah dialog. Uwais, aku ingin melaksanakan haji. Padahal Uwais Al-Qarni mengetahui betul ibunya dalam kondisi sepuh dan lumpuh. Uwais Al-Qarni tidak langsung menjawab, tidak bisa. Uwais Al-Qarni tidak langsung menjawab, tidak usah lah Mi, sudah lumpuh kok haji. Allah Maha tahu, insya Allah sudah rukhsah, niatnya Umi sudah dicatat sama Allah. Itu mungkin kalau perkataan kita, Pak. Tapi tidak bagi Uwais Al-Qarni.
Uwais Al-Qarni ketika mendengarkan permintaan ibunya bahwasanya ibunya ingin melaksanakan perjalanan haji, padahal ibunya tinggal di Yaman. Dan saat itu dan sampai sekarang, Yaman untuk pergi ke Mekkah itu ditempuh dengan jarak kurang lebihnya 1119 km. 1119 km. Saya ke Kudus ke Jakarta lagi itu sekitar 1000-an. Maka pada saat itu Uwais Al-Qarni ketika mendengarkan perkataan semacam itu, maka Uwais Al-Qarni mengatakan, siap, insya Allah Mi, kita akan melaksanakan haji. Keluar Uwais Al-Qarni, beli anak sapi yang masih kecil. Tabungannya dikorek, beli anak sapi yang masih kecil. Dia cari bukit yang tidak jauh dari rumahnya, maka anak sapinya diikat. Lalu digendong sama beliau di atas pundaknya. Naik turun tiap hari sampai anak sapi itu semakin membesar. Dan tentunya butuh otot yang kuat untuk memikul anak sapi yang semakin membesar setiap harinya. Sampai anak sapi tidak lagi menjadi anak, tapi sudah menjadi induk. Ototnya Uwais Al-Qarni itu kalau saya mau baca di dalam tulisan para ahli sejarah, mu'arrikhin namanya, itu ototnya itu sudah gede. Pada saat itulah dia datang kepada ibunya di bulan Dzulhijjah, Dzul Qa'dah akhir. Dia mengatakan, Mi, bismillah yuk kita siap-siap melaksanakan haji. Kita sudah di akhir bulan Dzul Qa'dah. Digendong dari Yaman sampai Mekah. Jaraknya berapa? 1119 km bolak-balik. Berarti berapa? 2000 lebih. 2250-an. Dan itu dilakukan Uwais Al-Qarni tanpa teman, tanpa grup, tanpa apapun. Apa yang membuat Uwais Al-Qarni begitu kuatnya luar biasa ketika beliau menggendong ibunya menempuh perjalanan? Padahal bisa jadi Uwais Al-Qarni itu mendatangkan dalil yang simpel. Udah Bu, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini bisa dibacakan oleh Uwais Al-Qarni. Haji itu bagi yang mampu. Mampu itu dua, Mi. Mampu perjalanan, mampu bekal, dan mampu kesehatan dan keamanan. Dan Umi ini sebenarnya sudah tidak mampu. Allah Maha tahu. Tapi Uwais Al-Qarni tidak memilih membacakan ayat itu. Dia memilih untuk menggendong ibunya. Kenapa? Karena beliau tahu di setiap jalan yang beliau lewati ketika menggendong ibunya, disitulah beliau akan mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Itulah surga, Pak. Makanya kalau kehidupan kita sering kosong ketika kita tidak menghadirkan surga, padahal Allah sudah berulang-ulang di dalam kehidupan Quran bahwasanya Quran itu menceritakan tentang surga, pasti kita tidak akan pernah kuat. Menuntut ilmu tidak akan kuat, berdakwah tidak akan kuat, bangun malam tidak akan kuat, menampik yang haram tidak kuat. Kenapa? Kita tidak punya goals kehidupan. Kalau kita tidak punya goals kehidupan, kita tidak akan pernah berusaha untuk melahirkan pencapaian pada hidup kita. Makanya simpel dulu, Pak. Maaf ya, saya tuh pernah dalam satu fase kehidupan cari-cari dalil. Dalilnya apa yang saya cari? Ada nggak para sahabat yang ketika mereka mengikuti Nabi Muhammad, ketika mereka akhirnya jadi yatim, ada yang jadi janda, ada yang jadi duda gitu, ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan semuanya ketika ngikutin Nabi. Ada enggak para sahabat itu yang protes sama Nabi setelah mereka menghadapi konsekuensi berat ketika beriman kepada Rasulullah? Saya tidak menjumpai satupun dalil hadis bahwasanya sahabat itu ada yang protes kepada Nabi. Padahal para sahabat ketika mereka beriman kepada Nabi, konsekuensinya beratnya luar biasa. Mereka kehilangan apa saja. Lalu yang menarik adalah ada sebuah tulisan yang mengatakan, kenapa para sahabat itu menerima luar biasa konsep yang disampaikan oleh baginda Nabi. Padahal konsep keiman yang dibangun dan ditawarkan Nabi untuk diimani itu merupakan konsep dengan konsekuensi yang sangat berat. Jawabannya ada satu. Karena Nabi menanamkan kepada mereka rasa rindu kepada surga. Rasa rindu kepada surga itulah yang menjadikan mereka tidak pernah protes tentang apa yang hilang dan menjadi musibah dalam urusan dunia ketika mengikuti Rasulullah. Dan itu yang luar biasa.
Kekuatan itu bernama kekuatan yang bernama surga, yang terkadang sering tidak kita ingat karena begitu pandainya setan untuk menghapuskan bayangan kita untuk mengingat surga. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Setan yang sudah pernah berikrar di hadapan Allah, saya ya Allah akan pasti mendatangi manusia dari 4 arah mata angin. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa maksudnya setan datang dari arah depan? 1, kata Imam Ibnu Katsir, supaya manusia tidak ingat surga dan tidak ingat akhiratnya kecuali sedikit dan sebentar. Dan itu kalau terjadi memang betul-betul luar biasa, merugikan dalam kehidupan kita.